Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dia Ratnawati selaku dosen pengampu mata kuliah Lingkungan Bisnis dan Manajemen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai mengelola lingkungan global. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Felicia Kristiravana, NPM 032. Nama saya Dina Mufidasari, NPM 068. Nama saya Putri Lamaya Janata, NPM 072. Saya Tiara Yulianti Nikias, NPM 080. Saya Singgih Alfi Yahya, NPM 086. Dan saya Eswarya Safa Zahira, NPM 107. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, dipersilahkan. Untuk materi yang pertama yaitu, apakah Anda siap untuk bekerja secara internasional? Pada masa ini, kita harus menyadari betapa pentingnya pengetahuan lintas budaya, karena setiap manajer harus berpikir secara global. Kemajuan pesat di bidang teknologi dan komunikasi telah menjadikan dimensi internasional sebagai bagian yang makin penting dari lingkungan eksternal. Pola pikir global dan pengalaman di kancah internasional makin menjadi syarat kesuksesan manajerial. Lingkungan organisasi masa kini makin bersifat kompetitif dan kompleks. Negara-negara berkembang mulai menyaingi negara-negara maju di sejumlah sektor industri. Contohnya Cina yang menjadi penghasil alat-alat elektronik terbesar. Dalam bab ini kita akan belajar konsep-konsep dasar mengenai lingkungan global dan manajemen internasional. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kesulitan yang dihadapi oleh para manajer saat beroperasi di dunia yang makin tidak mengenal batas. Kemudian kita akan menyentuh berbagai jenis strategi dan teknik untuk memasuki pasar internasional, serta membahas tantangan-tantangan ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di lingkungan bisnis global. Yang keempat, kita juga akan mempelajari tentang perusahaan multinasional, dampak kesepakatan dagang, dan reaksi-reaksi yang melawan globalisasi. Next slide. Pada dunia yang tidak mengenal batas ini meliputi 4 tahap globalisasi. Yang pertama yaitu domestik. Pada tahap domestik, potensi pasar hanya terbatas di negara asal, dengan seluruh fasilitas produksi dan pemasaran berlokasi di negara asal. Para manajer mungkin sadar akan lingkungan global dan bersedia mempertimbangkan untuk memasuki kancah internasional. Di tahap yang kedua yaitu internasional. Pada tahap internasional, ekspor akan meningkat dan perusahaan biasanya mengadopsi pendekatan multi-domestik. Artinya, setiap persaingan di setiap negara ditangani secara independen. Desain pemasaran dan pengiklanan produk disesuaikan dengan kebutuhan khusus di setiap negara, sehingga memerlukan kepekaan yang tinggi terhadap nilai-nilai dan kepentingan lokal. Tahap yang ketiga yaitu multinasional. Pada tahap multinasional, perusahaan memiliki fasilitas pemasaran dan produksi di banyak negara, dengan lebih dari sepertiga penjualannya berasal dari luar negeri. Perusahaan ini mengadopsi pendekatan globalisasi, artinya mereka berfokus untuk memasarkan produk serupa ke banyak negara. Desain pemasaran dan pengiklanan produk dilakukan secara seragam di seluruhnya. Dan tahap yang keempat yaitu global. Terakhir yaitu pada tahap global atau tanpa negara, dari pembangunan perusahaan internasional melampaui batas-batas suatu negara. Perusahaan ini beroperasi secara global, dengan melakukan penjualan dan mendapatkan sumber daya dari negara manapun, yang menawarkan peluang terbesar dan biaya terendah. Pada tahap ini, kepemilikan menjadi kendali, dan manajemen puncak cenderung tersebar di beberapa negara. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya terdapat kita membahas materi memulai bekerja secara internasional. Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan organisasi untuk memasuki kancah internasional. Yang pertama yaitu ekspor. Dengan melakukan ekspor atau exporting, perusahaan tetap mempertahankan fasilitas produksinya di dalam negeri dan menjual produknya ke luar negeri.
Nah, yang kedua, terdapat outsourcing atau outsourcing global. Definisi outsourcing global dapat disebut juga dengan offshoring, yang berarti melaksanakan atau melakukan pembagian tenaga kerja internasional untuk mendapatkan sumber tenaga kerja dan pasokan termurah dari negara manapun. Teknologi internet dan biaya telekomunikasi yang makin murah memungkinkan banyaknya perusahaan untuk melakukan outsourcing pada pekerjaan-pekerjaan yang tingkat tinggi. Yang selanjutnya yaitu lisensi. Tahapan berikutnya dari pasar internasional disebut lisensi atau licensing. Perusahaan pelisensi di satu negara memastikan ketersediaan sumber dayanya bagi perusahaan di negara lain. Strategi ini merupakan strategi yang dimana mencakup teknologi, keahlian, manajerial, atau hak paten dan merek dagang. Sumber daya ini juga memungkinkan terlisensi untuk memproduksi dan memasarkan produk serupa dengan yang diproduksi oleh pelisensi. Terakhir yaitu investasi langsung atau strategi untuk melakukan pasar internasional dengan cara mengelola fasilitas produksi di negara lain. Saat ini jenis investasi langsung yang paling populer adalah aliansi strategis dan komitmen di suatu perusahaan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu lingkungan bisnis internasional. Manajemen internasional operasi bisnis yang dilakukan di lebih satu negara. Tugas-tugas mendasar bagi manajemen bisnis termasuk pendanaan, produksi, serta distribusi barang tidak banyak berubah ketika suatu perusahaan itu melakukan transaksi bisnis di tingkat internasional. Next. Selanjutnya adalah lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Di dalam lingkungan ekonomi terdapat pembangunan ekonomi, pasar sumber daya dan produk, dan nilai tukar. Yang pertama, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses meningkatkan pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi di berbagai negara dan wilayah di dunia sangat beragam. Negara-negara tersebut dapat dikategorikan sebagai negara berkembang atau negara maju. Kriteria tradisional yang digunakan untuk mengelompokkan negara-negara menjadi negara maju atau berkembang adalah pendapatan per kapita, yaitu pendapatan yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk. Yang kedua adalah pasar sumber daya dan produk. Pasar yang menjual belikan faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen. Ketika menjalankan bisnis di negara lain, para manajer harus mengevaluasi tuntutan pasar akan produk mereka. Jika tuntutannya tinggi, mereka dapat memutuskan untuk mengekspor produk mereka ke negara tersebut. Namun, untuk mendirikan pabrik baru, pasar sumber daya sebagai penyedia bahan baku dan tenaga kerja juga harus tersedia. Yang ketiga adalah nilai tukar. Nilai tukar adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Fluktuasi nilai tukar merupakan kekhawatiran utama bagi perusahaan-perusahaan yang berbisnis di kancah internasional. Perubahan nilai tukar dapat berdampak besar bagi daya untung bisnis internasional yang menukarkan jutaan dolar dengan mata uang lain setiap hari. Next slide. Materi selanjutnya adalah lingkungan hukum politik. Lingkungan hukum politik mencerminkan antara bisnis dengan pemerintah. Umumnya dapat berupa regulasi atau peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Perusahaan-perusahaan harus berhadapan dengan sistem politik asing ketika memasuki kancah internasional, di samping dengan pengawasan dan peraturan pemerintah yang lebih ketat. Risiko politik didefinisikan sebagai risiko kehilangan aset, daya untung, atau kontrol manajemen karena peraturan atau tindakan politik dari pemerintah tuan rumah. Beberapa perusahaan membeli asuransi risiko politik dan manajemen risiko berkembang sebagai elemen penting dari strategi manajemen bagi organisasi-organisasi
multinasional. Untuk meminimalisasikan ketidakpastian, perusahaan-perusahaan terkadang mengandalkan indeks kebebasan ekonomi yang mengurutkan negara-negara menurut dampak intervensi politik terhadap keputusan-keputusan bisnis, dan indeks persepsi korupsi yang mengurutkan 91 negara menurut tingkat persepsi korupsi di pemerintahan dan administrasi publik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terdapat 3 unsur, yaitu nilai-nilai sosial, lalu ada perbedaan komunikasi, dan terakhir karakteristik kebudayaan lain. Dalam nilai-nilai sosial, cara mengajar dalam menangani budaya lokal adalah dengan memahami perbedaan nilai sosial. Terdapat 2 dimensi, yaitu dimensi nilai house state dan dimensi nilai proyek global. Dimensi nilai house state, State of State mengidentifikasi 4 dimensi sistem nilai nasional yang mempengaruhi hubungan kerja organisasi dan pegawai. Yang pertama, jarak kekuasaan atau power distance, yaitu tingkat penerimaan anggota suatu masyarakat terhadap pertimbangan kekuasaan di lembaga, organisasi, dan bersama anggota. Yang kedua, tingkat penghindaran ketidakpastian. Suatu masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas, sehingga lebih mengutamakan kepercayaan yang menjanjikan kepastian dan keseragaman. Yang ketiga, ada individualisme dan kolektivisme. Individualisme yaitu nilai kerangka sosial yang longgar yang mengharapkan para individu untuk mengurusi diri mereka sendiri. Sedangkan kolektivisme yaitu pilihan kerangka sosial ketat yang mengharapkan anggotanya untuk saling menjaga dan mengharapkan organisasi untuk melindungi kepentingan mereka. Yang terakhir, maskulinitas atau feminitas. Maskulinitas yaitu sikap mengutamakan prestasi, heroisme, sikap asertif, pekerjaan atau yang cenderung menuntut, dan kesuksesan material. Sedangkan feminitas yaitu sikap yang mengutamakan nilai-nilai hubungan, kerjasama, pengambilan keputusan dalam kelompok, dan kualitas hidup. Hofstede dan para kolega mengidentifikasi dimensi kelima, yaitu terdapat 2, orientasi jangka panjang dan orientasi jangka pendek. Orientasi jangka panjang adalah orientasi yang lebih mengutamakan masa depan serta sangat menghargai sikap hemat dan kegigihan. Sedangkan orientasi jangka pendek yaitu orientasi yang lebih mengutamakan masa lalu dan masa kini serta sangat menghargai tradisi dan pemenuhan kewajiban sosial. Dimensi nilai proyek global. 9 dimensi yang dijelaskan dalam perbedaan budaya. Yang pertama ada sikap asertif, yaitu penghargaan yang tinggi terhadap sikap asertif berarti bahwa suatu masyarakat mengutamakan ketangguhan, sikap asertif dan persaingan. Sedangkan sikap asertif yang rendah berarti bahwa suatu masyarakat lebih menghargai kelembutan dan kepedulian daripada persaingan. Yang kedua, orientasi masa depan. Mengukur sejauh mana masyarakat lebih mengutamakan dan menghargai perencanaan untuk masa depan daripada hasil jangka pendek dan gratifikasi cepat. Yang ketiga, penghindaran ketidakpastian. Mengukur sejauh mana masyarakat merasa nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Yang keempat, perbedaan gender, yaitu mengukur sejauh mana masyarakat memaksimalkan perbedaan peran gender. Yang kelima, ada jarak kekuasaan, di mana suatu masyarakat mengharapkan dan menerima kesetaraan atau ketimpangan dalam hubungan dan lembaga. Yang keenam, ada kolektivisme sosial, yaitu sejauh mana praktik-praktik di lembaga seperti sekolah, perusahaan, dan lembaga sosial lain mendorong terciptanya masyarakat kolektivitas yang terikat erat di mana anggotanya merupakan bagian penting dari suatu kelompok. Yang ketujuh, kolektivisme individual, yaitu mengukur sejauh mana para individu merasa bangga menjadi anggota keluarga, pertemanan, tim, atau organisasi. Yang kedelapan, orientasi kinerja, yaitu mengutamakan kinerja dan menghargai anggotanya karena peningkatan dan kesempurnaan kinerja mereka. Yang terakhir ada orientasi kemanusiaan, yaitu mengukur sejauh mana masyarakat mendorong dan menghargai anggotanya karena bersikap adil, dermawan, murah hati, dan peduli. Nilai-nilai sosial sangat berpengaruh terhadap fungsi organisasi dan gaya manajemen. Lalu ada unsur yang kedua yaitu perbedaan komunikasi. Kebudayaan berkonteks tinggi, yaitu budaya yang mengutamakan komunikasi untuk meningkatkan hubungan pribadi.
Lalu ada kebudayaan berkonteks senda, yaitu budaya yang mengutamakan komunikasi untuk saling bertukar fakta dan informasi. Yang ketiga yaitu karakteristik kebudayaan lain. Karakteristik kebudayaan lain yang mempengaruhi organisasi internasional adalah bahasa, agama, organisasi sosial, pendidikan, dan sikap. Terdapat sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang dijadikan untuk memandang kebudayaan sendiri lebih tinggi daripada kebudayaan lain. Hal ini terkadang sulit untuk manajemen menyesuaikan. Lalu, next slide. Next slide. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu aliansi perdagangan internasional. Dapat 3, yang pertama IATT dan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Yang kedua Uni Eropa, dan yang ketiga Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara atau North American Free Trade Agreement atau NAFTA. Yang pertama, IATT. Persetujuan umum tarif dan perdagangan bermula sebagai sejumlah aturan untuk memastikan non-diskriminasi, prosedur yang jelas, perizinan untuk menyelesaikan perselisihan, dan partisipasi negara berkembang di kancah perdagangan internasional. WTO mencerminkan pematangan GATT dan beralih menjadi lembaga global yang memonitor perdagangan internasional dan memiliki kewenangan hukum untuk menyelesaikan perselisihan di antara rekan dagang. Yang kedua, Uni Eropa. Sebagai aliansi dengan tujuan meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial para anggotanya, Uni Eropa menciptakan sistem pasar tunggal yang tangguh bagi jutaan konsumen Eropa, yang memungkinkan masyarakat, barang, dan jasa untuk bergerak secara bebas. Dan yang terakhir yaitu Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara. Ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan investasi, meningkatkan ekspor, dan memperluas lapangan pekerjaan di ketiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk materi selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu dampak negatif globalisasi. Globalisasi memang memberikan dampak yang begitu besar. Begitu juga pada lingkungan global. Yang pertama ada hilangnya lapangan pekerjaan karena upaya offshoring seperti yang terjadi di Amerika, kemudian adanya perdagangan bebas dan adanya perdagangan internasional yang hanya menguntungkan satu negara lain. Untuk bisa di next slide. Selanjutnya ada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau multinational corporation adalah perusahaan-perusahaan internasional besar yang dapat memindahkan aset-aset kekayaan dari satu negara ke negara lain serta dapat mempengaruhi ekonomi, politik, dan budaya suatu negara. Multinational corporation atau perusahaan multinasional memiliki karakteristik manajerial yang khas. Yang pertama ada multinational corporation dikelola sebagai sebuah sistem bisnis terintegrasi yang mendunia dengan cabang-cabang luar negeri yang bertindak dan saling bekerja sama. Yang kedua, multinational corporation pada dasarnya dikontrol oleh kewenangan manajemen tunggal yang membuat keputusan-keputusan strategis penting yang berhubungan dengan perusahaan induk dan cabang. Dan yang terakhir ada para manajer puncak multinational corporation diharuskan untuk memiliki perspektif global. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mengelola lingkungan global, para manajer harus bisa mengembangkan kecerdasan budaya dan melakukan pengelolaan lintas budaya agar tidak gagal dalam kancah internasional. Yang pertama ada mengembangkan kecerdasan budaya. Para manajer akan berhasil melaksanakan tugas mereka jika mereka fleksibel terhadap budaya dan dapat beradaptasi dengan situasi dan cara kerja baru. Untuk itu, perlu adanya kecerdasan budaya.
Kecerdasan budaya adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan daya pikir dan pengamatannya untuk menafsirkan bahasa tubuh dan situasi baru serta memberikan respon perilaku yang sesuai. Kecerdasan budaya meliputi 3 aspek. Yang pertama ada kognitif yang mencakup kemampuan mengamati dan memahami tanda-tanda. Yang kedua ada emosional yang berkaitan dengan kepercayaan dan motivasi diri. Dan yang ketiga ada fisik, yaitu kemampuan seseorang untuk menyesuaikan gaya bicara, ekspresi, dan bahasa tubuh dengan budaya setempat. Yang kedua ada melakukan pengelolaan lintas budaya. Para manajer sumber daya manusia menggunakan keahlian global dalam proses seleksi yang dilakukan. Selain itu, para ekspatriat, yaitu para pekerja yang tinggal dan bekerja di luar negeri, mengikuti pelatihan lintas budaya untuk mengembangkan keahlian bahasa serta orientasi budaya dan historis. Para pekerja yang bekerja di luar negeri harus menyesuaikan diri dengan kondisi negara tempat mereka bekerja. Selain itu, para manajer yang bekerja secara global juga banyak menyadari bahwa mereka harus mengubah gaya manajemen mereka agar berhasil di negara tempat mereka bekerja. Pengelolaan lintas budaya ini mencakup sumber daya manusia dalam mengambil keputusan, hal memotivasi dan mencakup bagaimana para manajer dapat mengontrol suatu hal yang buruk. Sekian penjelasan mengenai materi kami. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.